ว่านี้เป็นเพื่อนกันนะ Assalamualaikum, halo movie girls, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini Asnia akan merangkum serial yang katanya lagi hits banget nih, berjudul Girl From Nowhere tahun 2018. Serial bergenre misteri fantasi asal Thailand ini menceritakan tentang intrik, kemunafikan, serta pahitnya kehidupan di sekolah yang merupakan kisah nyata yang sering dialami oleh pelajar SMA. Gaya serial ini mirip film Thailand Bad Genius tuh, tapi nuansanya lebih kelam dan mencekam. Katanya sih lagi viral banget, dan emang pas pertama kali aku nonton, bikin aku geleng-geleng kepala sih asli. Konfliknya gak nyangka banget dan ceritanya sekeren itu. Yang paling unik ya si tokoh utamanya, Nano. Bener-bener unik banget tokoh ini. Oke, biar gak makin penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Season 1, episode 1. Film dibuka dengan narasi dari seorang wanita tentang kehidupan yang bukan hanya dihiasi manusia bersisi baik, tapi manusia juga mempunyai sisi kotor. Ialah Nano, si gadis misterius entah dari mana. Diperlihatkan juga opening dari series ini. Dari openingnya aja udah misterius banget gini ya, serba gelap. Di sebuah sekolah, Pak Quinn dan guru-guru lainnya sedang mengadakan rapat. Pak Quinn memaparkan ide program sekolahnya tentang praktek buddhisme yang disambut baik oleh kepala sekolah. Lalu ada Bu Mali yang memberikan ide lain. Ia mengajukan program pendidikan hubungan seks yang aman bagi peserta didik. Ia menyarankan agar sekolah menaruh mesin penjual kondom. Semua guru cukup kaget. Banyak yang tidak setuju usulan ini. Program ini justru memicu siswa untuk berhubungan seks dan menganggapnya wajar. Bu Mali menjelaskan mereka tidak bisa menjamin siswa yang beranjak remaja tahu tentang hubungan seks. Makanya dengan adanya kondom bisa mencegah penyakit ataupun kehamilan. Beberapa guru tetap menentang, bahkan menyarankan agar Bu Mali dipecat saja. Pak Quinn menengahi perdebatan. Ia memberi usulan lagi. Lebih baik sekarang mereka memberi video pelajaran seperti yoga yang dapat menjernihkan pikiran siswa agar terhindar dari perilaku seks bebas. Semua guru sepakat. Hari itu Nano memperkenalkan diri sebagai murid baru. Lalu Pak Quinn datang. Ia adalah wali kelas di kelas itu. Ia sedang mencari sukarelawan untuk membantu membuat video meditasi yoga. Satu orang bersedia, bernama Ing. Dan ternyata Nano juga mengangkat tangan tanda bersedia untuk ikut. Ing ini memang bersemangat untuk ikut karena ngefans sama Pak Quinn yang ganteng. Tapi sayangnya Pak Quinn sudah punya istri dan anak. Sorenya di ruang audiovisual, Nano dan Ing mulai membuat rekaman dengan arahan dari Pak Quinn. Usai itu Pak Quinn pulang. Di rumah ada istri dan anaknya. Anaknya bernama Feu dan istrinya Wan. Mereka mau ngobrol tentang kegiatan Feu di sekolah. Kelihatannya keluarga yang harmonis ya. Esoknya Nano berkata pada Ing bahwa Pak Quinn membatalkan latihan. Ternyata ia berbohong. Ia datang ke ruangan dan bilang pada Pak Quinn Ing sedang sakit. Jadi kini ia latihan hanya berdua saja dengan Pak Quinn. Nah dari sini awal mula Pak Quinn tumbuh rasa sama Nano. Terlihat tatapannya saat melatih gerakan tubuh Nano. Saat jeda, Pak Quinn hendak mencium Nano. Tapi Nano bertanya apakah Pak Quinn yakin. Sampai ia ulangi pertanyaan itu. Si Pak Quinn tetap nyosor. Sampai ia bertindak lebih jauh, dan tak sadar perbuatan mereka terekam. Pak Quinn menginginkan agar hubungan mereka dirahasiakan, dan meminta Nano untuk menemuinya lagi besok. Nano tersenyum, entah apa makna senyum itu. Bu Mali kedatangan muridnya bernama Mei. Ada sesuatu yang ingin Mei bicarakan. Temannya Mei ada yang hamil sebelum waktunya, tapi ayah dari temannya itu menyuruhnya untuk aborsi saja. Bu Mali memberi solusi. Mungkin temannya Mei itu bisa keluar dari sekolah dulu. Mei gugup ketika menanyakan apakah Bu Mali tahu tempat aborsi. Sampai akhirnya ia semakin gugup dan keluar ruangan. Kelihatannya sih Mei berbohong soal temannya, yang sebenarnya hamil itu dirinya. Nano juga sudah tahu tentang kehamilan Mei. Ia akan mengantarnya ke tempat aborsi. Pak Quinn kembali mengajak Nano ke ruang audiovisual. Di sana ia kembali berulah. Guru yang gak ada akhlak ini mah. Nano sempat mencegah dan mengingatkan Pak Quinn bahwa perbuatan ini tidak benar. Namun Pak Quinn mengancam, jika Nano menolak, maka video mesum mereka kala itu akan disebarnya. Akhirnya Nano harus meladeni nafsu bejat Pak Quinn. Pak Quinn pulang ke rumah. Tiba-tiba istrinya memberikan ponselnya yang ketinggalan. Wan berkata gadis bernama Nano yang mengembalikannya. Pak Quinn kaget. Lebih kaget lagi ketika tahu Nano sedang di kamar Feu karena sudah akrab dengan anaknya. Nano juga diajak makan bersama. Di sana Nano selalu memasang senyum sinis.
Ia menyindir bagaimana ia membuat rekaman video yoga bersama Pak Win. Ia dipilih karena tubuhnya yang bagus dan Pak Win selalu mengajarinya posisi sulit. Veo ternyata senang karena Nano membantunya mengerjakan tugas menulis isai. Isai tentang ayahnya yang menjadi idola baginya. Wan pun meminta Nano untuk datang lagi sebagai pengajar bagi Veo. Pak Win sebenarnya keberatan. Nano senang melihat keresahan Pak Win. Setelah itu Pak Win diancam tentang kelanjutan hubungannya dengan Nano. Keesokan harinya, Ing berkata pada Pak Win, Nano dan Mei sedang sakit. Pak Win segera menelepon Nano. Ia marah pada Nano. Pasti kemarin Nano mencuri ponselnya. Pak Win juga tetap mengancam akan menyebarkan rekaman video itu. Tapi dengan entengnya Nano membalikkan ancaman. Kalau video itu tersebar, Pak Win juga kena batunya. Pak Win menyuruhnya menemuinya lagi besok sore. Ternyata saat itu Nano sedang mengantar Mei ke tempat aborsi. Terlihat Mei begitu cemas dan takut. Di rumah Pak Win, Veo dan teman cowoknya bernama Nam sedang menunggu Nano. Mereka sepertinya pacaran. Lalu datang Nano. Nano mengajak mereka untuk belajar di tempat lain, yaitu di kamar. Tiba-tiba Nano mendapat telepon dari Pak Win. Ia izin keluar sebentar, sekitar 1 jam. Ia juga izin meminjam HP Veo. Nano akhirnya meninggalkan Veo dan Nam berdoa di kamar. Awalnya Veo dan Nam canggung dan bingung mau ngapain. Di ruang audiovisual, Pak Win menelepon Nano. Marah-marah kenapa Nano belum juga datang. Kalau sampai 15 menit Nano belum juga datang, Pak Win akan menyebarkan video mereka. Diam-diam, Nano ternyata sedang memantau aktivitas Veo dan Nam di kamar. Kasihan Veo dan pacarnya, masih kecil udah hilaf ngelakuin hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nano menelepon Pak Win, berkata bahwa gerbang sekolah ditutup. Ia meminta Pak Win menjemputnya di bawah. Setelah ia ke gerbang, ternyata Nano tidak ada. Pak Win langsung berlari kembali. Nano sudah nangkring di jendela atas. Nano berkata ingin melihat folder yang ada di komputernya Pak Win. Pak Win menyuruhnya untuk turun. Lalu Nano menunjukkan sesuatu. Ia menampilkan video live apa yang sedang dilakukan anaknya Pak Win dengan pacarnya. Pak Win benar-benar kaget. Apalagi setelah mendengar Veo bertanya apakah pacarnya punya kondom atau tidak. Pak Win langsung menelepon Veo. Tapi ternyata HP Veo ada di Nano. Pak Win langsung panik. Ia hendak keluar, tapi semua pintu di ruangan itu tidak bisa dibuka. Pak Win terus bertanya di mana keberadaan putrinya. Nano juga terus mengancam akan menyiarkan langsung video itu. Sampai Nano meminta agar Pak Win bersujud memohon. Setelah itu pun Nano masih ada permintaan. Ia ingin Pak Win memberitahu sandi komputernya. Pak Win sudah tidak ada pilihan lain. Sumpah suara ketawa Nano creepy banget. Nano berhasil menyalain semua video milik Pak Win. Ternyata video-video itu adalah video rekaman mesum Pak Win. Ada juga video Mei, tapi nggak tahu itu Mei sama siapa. Veo dan Nam sudah selesai. Tiba-tiba Nam mendapat kiriman video-video mesum Pak Win. Veo melihatnya dengan shock. Nano juga tidak lupa mengirimkan video-video itu ke istrinya Pak Win. Bentar, kok Nano mirip BCL ya? Ya kan mirip. Pak Win segera pulang. Ia mendobrak kamar Veo dan langsung memukul Nam. Pak Win juga memarahi Veo kenapa kelakuannya begitu buruk. Veo langsung menjawab, ia berperilaku buruk ya karena ayahnya juga buruk. Tertampar sekali Pak Win. Ia langsung mengejar Veo. Veo juga marah. Ia menyesal telah lahir sebagai anaknya Pak Win. Ia kembali lari dan naasnya ia tertabrak mobil. Veo langsung tewas di tempat. Tragis banget nasib Pak Win. Nyesel kan pasti? Bu Mali mendapat pesan dari Mei bahwa ia memutuskan keluar sekolah. Bu Mali juga mendapat kiriman video saat Mei diperkosa. Esoknya berbondong-bondong wartawan mendatangi sekolahan itu. Ada salah satu yang menunjukkan video mesum kepala sekolah. Parah, kepala sekolah diam-diam bejat juga. Mampus deh reputasi sekolah itu. Pak Win akhirnya ditangkap polisi. Nano muncul sebentar, tersenyum puas dengan akibat yang didapatkan Pak Win. Episode 2. Nano berpindah ke sekolah lain. Ia dikagumi banyak siswa lain karena kecantikannya. Kabar pindahannya sampai ke telinga grup cowok pebasket yang terkenal nakal bernama Trio Point. Ada Hawk, Neung, dan Cheat. Mereka mengintip Nano yang ada di kelas. Akibatnya mereka dimarahi guru olahraga karena kabur dari latihan basket. Trio Point pun dihukum lari keliling. Nano juga berteman dengan siswa lain. Ada Itim dan Theo. Itim bilang Trio Point itu terkenal karena ketampanan mereka. Itim juga mengagumi, tapi ia merasa banyak saingan gadis lain. Nano menjadi perbincangan di sekolahan itu.
tentang perpindahannya dari sekolah lain, dan yang sering dibicarakan adalah karena kecantikan dan tubuhnya. Suatu hari, Itim tiba-tiba diberi coklat oleh Hawk. Tapi ada 2 coklat, satu untuknya dan satu untuk Nano. Kasian Itim udah GR duluan. Nano menawari Itim kalau mau coklat itu makan saja. Tapi Itim tidak mau memakan makanan sisa orang. Nano malah bilang, memang sebaiknya Itim harusnya diet saja karena tubuhnya yang gemuk. Itim tersinggung dengan perkataan Nano. Pulang sekolah, Itim dan Theo kembali bertemu trio Point. Mereka akan mengadakan pesta minum di rumah Hawk. Itim dan Theo diiming-imingi akan diberi tiket konser band favorit mereka. Tapi mereka harus membawa Nano ke rumah Hawk. Walaupun tergiur, Itim dan Theo menolak. Mereka tak mau menjerumuskan Nano untuk mabuk-mabukan. Kini mereka sadar, orang-orang mendekati mereka hanya untuk mengincar Nano. Di kelas, Nano mendapat bunga dari Hawk, tapi ia tak mau menerimanya. Setelah itu, Itim dan Theo membicarakan Nano lewat chat. Digibahin tuh ceritanya si Nano. Saat istirahat, Theo kedatangan Neung. Neung ingin meminta bantuan Theo untuk mengajarinya matematika. Awalnya ogah, tapi Theo tidak bisa menolak. Ternyata kesempatan belajar bersama dengan Theo dimanfaatkan Neung untuk curi-curi pandang dengan Nano. Theo yang menyadarinya sakit hati dan pergi tanpa pamit. Pastilah, udah dibantuin matematika malah bucinnya ke Nano. Theo menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Itim juga tidak tahu ternyata Theo masih menyukai Neung, padahal Neung kepribadiannya jelek dan bodoh. Tapi entah mengapa Theo masih menyukainya. Usai tangisnya mereda, Theo berniat untuk balas dendam. Ia mengajak Itim untuk menerima tawaran trio Point yang menyuruh Nano untuk ikut mabuk-mabukan. Di rumah Hawk, semua orang berkumpul. Mereka minum sampai teler. Namun anehnya, Nano terlihat biasa saja, tidak mabuk sama sekali. Akhirnya Theo dan Itim diam-diam nekat mencampurkan obat ke gelas Nano. Gelas terakhir telah dihabiskan. Nano pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Niat jahat trio Point muncul. Mereka berebut untuk menyetubuhi Nano. Tapi karena Hawk tuan rumahnya, ia yang duluan membawa Nano ke kamar. Saat Hawk hendak beraksi, Nano terbangun. Masih dengan wajah santainya bertanya, kenapa Hawk tidak meminta izin dulu? Hawk dengan gugup meminta izin, apakah boleh ia berhubungan seks dengan Nano? Hawk juga berkata ia mencintai Nano. Di luar kamar ternyata banyak yang menunggu. Nano bertanya apakah Theo semarah itu padanya. Mereka tidak mau membukakan pintu itu sebelum Hawk dan Nano melakukan hubungan. Neung dan Cid juga sudah tidak sabar menunggu giliran. Akhirnya Hawk segera menarik Nano dan tanpa pikir panjang segera menyalurkan hasratnya. Nano tetap merasa santuy, bahkan ia tertawa terbahak-bahak mengejek Hawk. Hawk yang geram mencekik Nano sampai mati. Teman-teman yang lain langsung masuk. Syok melihat keadaan Nano yang telah mati. Tindakan mereka bisa membuat mereka ditangkap polisi. Mereka sempat saling menyalahkan. Itim punya ide untuk menguburkan saja mayat Nano. Di tempat asing, tanah digali sebagai kuburan. Mayat Nano dimasukkan ke liang. Saat hendak dikubur, tiba-tiba Nano terbangun. Semuanya menjadi panik. Hawk dan kawan-kawan langsung menimbun Nano dengan tanah, menguburnya sampai benar-benar mati. Sebenarnya mereka merasa bersalah, apalagi Theo. Mereka meminta maaf di atas kuburan Nano. Esoknya, Theo dan kawan-kawan sekolah seperti biasa. Tapi tiba-tiba Nano datang dengan penampilannya yang baik-baik saja. Sehat tanpa lecet suatu apapun. Mereka kaget, takut dan bertanya-tanya. Saat istirahat, Nano menemui Theo dan Itim. Nano terlihat biasa saja, tidak marah ataupun dendam. Sementara Theo dan Itim ketakutan dan masih syok. Nano senyum menyindir soal tangan Theo yang luka akibat menggali liang kubur. Theo dan Itim lari pergi. Nano juga menengok trio Point yang mengawasi dari jendela. Malam hari, Theo dan kawan-kawan berunding. Nano pasti punya rencana. Ia tahu semua tentang mereka. Bingunglah apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba bel rumah Hawk berbunyi. Ternyata Nano datang. Katanya mau mengambil HP-nya yang ketinggalan. Ia langsung ke kamar Hawk. Theo dan kawan-kawan masih takut pada Nano. Nano nyindir lagi nih soal Hawk yang katanya mencintainya lalu membuangnya. HP Nano ditemukan. Nano menunjukkan rekaman perbuatan Theo dan kawan-kawan. Perbuatan mereka ketika di kamar Hawk yang terekam. Video itu sebagai bukti. Nano mengancam akan menyebarkan video itu. Hawk dan kawan-kawan panik dan langsung membunuh Nano kembali. Mereka gali lagi kubur. Tapi saat Nano hendak dikubur, ada suara rekaman dari HP ketika Hawk dan kawan-kawan minta maaf.
Hawk segera mencari HP Nano, tapi Nano kembali hidup. Hawk langsung hantam kepala Nano dengan sekop. Tiba-tiba Nano yang lain hadir. Mereka bunuh lagi Nano. Tapi Nano yang lain masih ada lagi. Waduh, ada berapa sih Nano ini? Hawk dan kawan-kawan lari ketakutan. Nano berkata ia murid baru yang ingin mengenal mereka lebih dekat. Creepy banget dah. Hawk kehilangan kunci mobil. Nano memberikannya. Mereka langsung pergi sejauh-jauhnya, ketakutan setengah mati. Di akhir episode, Nano menjelaskan manusia meminta maaf hanya sebagai tradisi. Manusia membuat kesalahan, meminta maaf, lalu berbuat kesalahan dan meminta maaf lagi. Di sekolah, ia menampakkan diri lagi. Terlihat Theo dan Atim berteriak saking stres dan depresinya.